Warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Okay, so today, before we start our lesson today, let's say a short prayer, shall we? Amin, thank you very much. Setelah minggu lalu kita berkutat dengan quizzes, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi saya sengaja bikin video biar kalian bisa mengulang-ulangnya lagi kalau misalnya ada yang belum ngerti. But still, it is an effort to make this video, so I do really hope that you will watch this video until the end ya, sampai di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian ini ya, yang meaning 7, and it is also a new chapter sebenarnya ya dari ebook ini, karena sebelum-sebelumnya kan kita belajarin tentang structure questions gitu ya. Cuman untuk hari ini kita akan start belajar dengan yang namanya written expression questions of TOEFL gitu. Jadi sebenarnya pada bagian keduanya TOEFL itu kan ada 40 soal ya. Seperti saya pernah bilang, the easiest way to understand it adalah ya udah 15 soal yang pertama cari yang benar dan 25 soal setelahnya cari yang salah. Nah, kita tuh kemarin sudah belajarin bagaimana cara mencari yang benar dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang kita akan belajar nyari gimana yang salah. Saya yakin pasti nih yang cewek-cewek ini lebih jago ya, karena yang cewek-cewek kan biasanya lebih gampang gitu nyari-nyari kesalahan gitu ya. I do. Nah, jadinya starting from this week kita akan belajarin written expression questions, yang berarti kita akan fokus pada incorrect part of a sentence. Now we have sebuah example questions di situ ya, seperti yang kalian lihat di layar ya. Jadi di situ kita dapat yang saya kotakin biru, Venus emits very intense radio waves of thermally origin. Nah, kalian lihat ada 4 ya, ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Ada 4 kata yang digarisbawahi dan di bawahnya ada opsi A, B, C, dan D. Nah, seperti kalian bisa lihat bahwa kata-kata tersebut tuh saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan sebagai sebuah kesatuan kalimat. Nah, yang harus kalian ingat adalah bahwa kata-kata tersebut itu tuh bukan kayak typo atau kenapa enggak kayak gitu ya. Tapi dia itu saat diletakkan dalam kalimat tersebut itu menjadi salah karena konteksnya enggak cocok dengan kalimatnya. Nah, untuk bisa mencari yang salah, otomatis kita harus bisa mengeliminasi yang benar dong, ya kan? Nah, jadinya sebenarnya dalam satu buah soal written expression ini tuh ada banyak banget pengetahuan tentang structure, grammar, dan yang lainnya yang sangat mempengaruhi kemampuan kamu untuk bisa milih mana nih jawaban yang salah di dalam kalimat tersebut. Ya. Nah, ada beberapa prosedur yang bisa kita lakukan ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada bagian yang written expressions-nya ya. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah baca dulu kalimatnya dari depan sampai belakang. Or I mean, read the following sentence. Kalau kalian, saya tuh juga sering ya kadang-kadang kayak gitu, suka kayak baca dikit doang, habis itu terburu-buru menjawab yang pada akhirnya saya end up banyak salahnya gitu ya, daripada banyak benernya kalau kayak gitu. Jadi dari my point of view, sebenarnya yang penting sekali untuk kita lakukan pertama kali adalah baca dulu sentence-nya dari awal sampai akhir. Ya. Nah, biasanya sebuah underline expression itu incorrect, salah gitu ya, karena bagian yang lain di dalam sentence tersebut, seperti yang saya udah bilang tadi ya. Jadi bukan kayak gara-gara dia tuh typo atau salah nulis atau gimana, enggak, tapi sebenarnya tuh salah karena ada bagian lain yang benar di dalam kalimat tersebut dan itu mempengaruhi bagian tersebut. Jadinya kita nanti akan lihat ya
skillsnya satu persatu biar kalian juga dapat gambarannya kira-kira nanti seperti apa gitu. Terus yang kedua, look at the underlined words or groups of words, decide the incorrect part based on the context. Jadi kalian bisa lihat ya, perhatiin gitu ya. Kalau saya selama saya tidak bisa menemukan jawaban yang salah, saya biasanya akan mengeliminasi jawaban yang saya yakini benar dulu gitu. Jadi misalnya itu kan ada 4 ya. Biasanya saya akan membuang 2 jawaban dulu. Oh, yang ini benar, yang ini benar. Nah, baru nanti dari 2 itu yang akan saya pertimbangkan gitu ya. Nah, yang kalian harus ingat-ingat adalah waktu untuk mengerjakan part 2 ini tuh sangat limited. So you have to stay focused. Karena kalau kalian udah mulai mikir apa kemana-mana, aduh udah bubar tuh ya perkara ya. Nantinya jadinya malah kalian lupa sendiri tadi mau ngapain, yang ujung-ujungnya malah bisa nggak selesai gitu. Nah, akan ada beberapa skills ya, many skills yang akan kita belajarin ya. Mulai dari problems with subject or verb agreement ya. Terus ada ini juga nanti kita pecah-pecah lagi jadi part-part kecil. Nah, mungkin nanti hari ini kita akan sampai di sini dulu ya, di exercise 7-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu pada bagian yang ini ya. Problems with subject or verb agreement. Oke. Nah, seperti sering banget saya ulang-ulang kata agreement itu ya dalam konsep grammar, itu tuh bisa didefinisikan sebagai kecocokan gitu ya antara subjek dan verbnya. Jadinya kalau misalnya subjeknya itu singular, maka verbnya juga harus singular. Kalau subjeknya plural ya, berarti verbnya harus plural juga. Ya, jadi intinya adalah kita udah ngebahas ini banyak banget, jadi saya nggak mau ngulang terlalu banyak. Still, kalian bisa lihat pada 2 contoh yang ada di layar ya. The girls walk to work dengan the girl walks to work. Nah, sekarang lihat. Kalau subjeknya plural, berarti ada S-nya di situ ya. Berarti kata kerjanya justru tidak pakai S karena ini adalah bentuk kata kerja plural. Ya. Nah, kalau di sini girl-nya tidak pakai S, berarti kan singular ya. Justru kata kerjanya harusnya pakai S karena ini adalah bentuk kata kerja yang singular. Nah, ini kan sebenarnya suatu yang simple gitu ya, tapi nanti kita akan belajarin lebih banyak situation yang mungkin bisa jadi bingung gitu ya. Jadi di sini ada 4, ada 1, 2, 3, dan 4 ya, seperti kalian bisa lihat. Jadi yang pertama adalah after prepositional phrases, terus ada after expressions of quantity, ada after inverted verbs, ada after certain words seperti anybody, everything, no one, something, each, and every. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Materinya mulai dari yang ini dulu ya. Make verbs agree after prepositional phrases. Nah, prepositional phrases tuh kita udah pernah ngebahas ya dulu di part awal-awalnya structure. Intinya adalah prepositional phrases tuh berarti frasa yang ada preposisinya gitu ya. Frasa yang ada preposisinya. Nah, preposisi itu apa sih? Kayak to, for, of, dan teman-temannya gitu ya. Yang pokoknya yang kata-kata kecil kayak gitu yang sebenarnya memberikan arti yang quite significant kalau di dalam bahasa Inggris. Nah, prepositional phrases yang muncul sebelum sebuah verb bisa jadi bikin bingung ya. Kalau misalnya kita mau bikin subject and verb agree gitu. Coba kita lihat ya contohnya yang ada di sini. Nah, saya gini ini biar kalian bisa lihat dengan enak. Sekalian lihat materinya. Nah, the key to the drawers are in the drawer dan the keys to the drawer is in the drawer. Kalau kalimat ini tidak ada tanda kurungnya, berarti subjeknya itu kan the key to the drawers are in the drawer. Ya, the keys to the drawer is in the drawer. Nah, kalian bisa lihat ya di sini tuh ada sebuah preposisi. Ya. Jadi noun yang muncul setelah preposisi. Ya, kayak gini, the door and the doors. Ini bukan subjek. Ya, diingat-ingat ya. Jadi noun yang muncul setelah preposisi itu bukan subjek.
Nah, berarti kalian bisa assume bahwa the key yang ada di depan dan the keys ini adalah subjek dari kalimat ini. Yang berarti kita harus lihat, kalau the key yang di atas ini adalah singular, maka are di sini nggak cocok, berarti dia salah. Sama juga dengan yang ini, the keys-nya plural berarti is nggak cocok. Nah, berarti kesimpulannya, kalau kalian lihat ada sebuah prepositional phrases setelah sebuah noun, berarti dia ini bukan subjek. Berarti kata kerjanya harusnya tetap menyesuaikan noun yang ada di depan. Whether apakah noun tersebut singular atau plural, sekarang nanti kita tinggal lihat aja gitu ya. Oke. Nah, di sini ada exercise 7. Kalian boleh cobain dulu. Nanti kalau udah, saya akan bikin sebuah meeting untuk ngebahas exercises ini. Ya, dan ini akan saya ambil nilainya, jadi mohon dikerjakan dulu. Nanti saya akan langsung ambil nilai untuk latihannya ini ya. Jadi tolong latihannya dikerjakan dengan baik biar kalian dapat nilai yang baik juga. Oke. Kalau gitu Misangi tutup ya. Untuk materinya hari ini silahkan kalian cobain dulu latihannya. Nanti kalau udah selesai kita akan langsung bahas ya. Dah.